West Ham United adalah cerminan sejati dari kultur kelas pekerja London Timur yang keras, berisik, dan penuh kebanggaan. Alih-alih merayakan trofi atau kejayaan besar, klub berjuluk The Hammers ini justru abadi dengan tradisi ikonik menyanyikan lagu I'm Forever Blowing Bubbles di tengah lautan gelembung sabun. Sebuah simbol filosofis tentang harapan yang terbang tinggi lalu memudar. Meskipun sering dianggap sebagai klub semenjana di atas lapangan, West Ham memiliki pengaruh sejarah yang raksasa dan karakter kuat yang menolak untuk tunduk. Inilah kisah West Ham United. West Ham United adalah klub sepak bola legendaris yang lahir dari kelas pekerja, bukan dari kemewahan. Klub ini berakar dari tim buruh kapal dan perajin besi bernama Thames Iron Works FC yang didirikan pada tahun 1895. Identitas pekerja keras inilah yang melahirkan logo dua palu menyilang serta julukan ikonik mereka, The Irons atau The Hammers. Pada tahun 1900, Thames Iron Works FC dibubarkan dan lahir kembali secara profesional sebagai West Ham United. Tahun 1902, klub menunjuk pelatih pertama, Sid King, dan mulai menggunakan warna jersey khas merah marun dan biru muda, Claret and Blue, yang konon didapat dari hasil taruhan dengan pemain Aston Villa pada tahun 1903. Di awal era 1900-an, West Ham sempat berpindah-pindah markas. Setelah sempat berpindah-pindah pada tahun 1904, West Ham resmi bermarkas di Boleyn Ground, Upton Park, dan memulai perjuangan awal mereka di kompetisi Southern League. Era 1910-an merupakan dekade krusial bagi West Ham yang berhasil membangun fondasi kuat untuk bertransformasi dari klub regional berbasis buruh pabrik menjadi klub ikonik Inggris. Berkat ketangguhan mental skuad dalam melewati masa sulit Perang Dunia I, serta kejelian manajemen Sid King dalam mengelola finansial dan memaksimalkan talenta lokal, mereka sukses menembus Football League pada tahun 1919 dan mengamankan pijakan untuk masa depan klub. Era 1920-an adalah dekade pembuktian dan lompatan besar ke panggung elit. West Ham sukses promosi ke First Division di musim 1922-1923. West Ham berhasil menembus final FA Cup 1903 yang legendaris, The White Horse Final. Meski kalah dari Bolton, laga overkapasitas tersebut disaksikan oleh 240.000 orang. Dekade ini melahirkan Vic Watson dan menjadi awal mula terbentuknya identitas The West Ham Way, gaya main menyerang dan menghibur. Era 1930-an adalah dekade yang kelam. Penurunan performa berujung pada degradasi ke Second Division pada tahun 1932. Hal ini memicu pemecatan manajer legendaris Sid King yang telah memimpin selama 30 tahun, yang secara tragis mengakhiri hidupnya tak lama kemudian karena mengalami depresi. Di bawah manajer baru Charlie Painter, West Ham terpaksa melakukan pengetatan finansial. Mereka menghabiskan sisa dekade di Second Division. Era 1940-an bukan tentang trofi liga, melainkan tentang kelangsungan hidup, survival. Kemampuan West Ham bangkit dari puing-puing perang dan mulai merancang sistem akademi menjadi pondasi yang menyelamatkan sekaligus mengangkat derajat klub di masa depan. Era 1950-an adalah dekade yang mencerahkan bagi West Ham. Ted Fenton mengambil alih kursi manajer. Klub mulai merombak sistem latihan dan fokus pada pengembangan pemain muda. Setelah 26 tahun tertahan di kasta kedua, West Ham akhirnya keluar sebagai juara Second Division musim 1957-1958. Akhir dekade ini menjadi momen sakral dengan debutnya Bobby Moore pada tahun 1958, talenta besar yang baru berusia 17 tahun, dan dua talenta lainnya, Geoff Hurst dan Martin Peters. Era 1960-an adalah dekade emas, The Golden Era, di mana klub mencapai puncak kejayaan tertinggi dalam sejarah. Ron Greenwood resmi menjadi manajer pada tahun 1961. Ia mulai menata ulang hierarki tim dan memberikan peran sentral kepada Bobby Moore sebagai kapten di usia yang masih sangat muda. West Ham berhasil menjadi juara FA Cup pertama tahun 1964, menjuarai Charity Shield, sekarang Community Shield, satu-satunya hingga saat ini, dan menjuarai kompetisi European Cup Winners' Cup tahun 1965, dan menjadi tulang punggung timnas Inggris saat menjuarai Piala Dunia 1966.
Era ini membuktikan bahwa sistem pembinaan usia muda mereka adalah yang terbaik di Inggris, yang di akhir dekade bahkan kembali menelurkan legenda baru seperti Trevor Brooking dan Billy Bonds. Era 1970-an menjadi masa transisi bagi West Ham United, di mana kepergian generasi emas 1966 segera digantikan oleh kepemimpinan duo ikonik baru, Billy Bonds dan Trevor Brooking, di bawah asuhan manajer John Lyall. Meskipun sukses menjuarai FA Cup 1975 dan menjadi runner-up European Cup Winners' Cup 1976, performa domestik yang tidak konsisten membuat klub terdegradasi ke Second Division pada tahun 1978. Walau begitu, loyalitas para pemain bintang seperti Brooking yang memilih bertahan menjadi fondasi kuat untuk membangun kembali kejayaan The Hammers dari kasta kedua. Era 1980-an menjadi periode penuh dinamika bagi West Ham yang diwarnai oleh prestasi emas sekaligus keterpurukan. Dekade ini diawali dengan kesuksesan bersejarah saat mereka menjuarai FA Cup 1980 sebagai tim kasta kedua, disusul oleh momen emosional pensiunnya Sir Trevor Brooking pada 1984. West Ham kemudian mencapai puncak kejayaan mereka di kasta tertinggi pada musim 1985-1986 dengan finish di peringkat ketiga berkat ketajaman duet Tony Cottee dan Frank McAvennie. Sayangnya, era gemilang ini harus ditutup dengan tragis ketika performa klub merosot tajam hingga terdegradasi pada tahun 1989 yang berujung pada pemecatan manajer legendaris mereka, John Lyall, setelah 15 tahun mengabdi. Era 1990-an bagi West Ham merupakan periode penuh gejolak yang diawali oleh konflik tajam antara manajemen dan supporter akibat kebijakan komersial The Bond Scheme. Kebijakan yang dinilai mencekik komunitas kelas pekerja ini memicu boikot dan demonstrasi masif yang berujung pada degradasi klub musim 1991-1992 dan kegagalan mereka menjadi anggota pendiri Premier League. Meski sempat terpuruk, West Ham berhasil bangkit di bawah asuhan Billy Bonds untuk kembali promosi, lalu mencapai masa kejayaan bersama Harry Redknapp lewat gaya main atraktif, finish di peringkat kelima Premier League musim 1998-1999 serta menjuarai UEFA Intertoto Cup 1999. Pada akhirnya, dekade yang kelam ini ditutup dengan warisan emas berupa keberhasilan akademi klub dalam melahirkan generasi talenta muda terbaik Inggris seperti Rio Ferdinand, Frank Lampard, Joe Cole, dan Michael Carrick. Era 2000-an bagi West Ham United merupakan dinamika penuh drama di dalam dan luar lapangan. Dekade ini diawali dengan ketidakstabilan internal pasca kepergian Harry Redknapp yang berujung pada runtuhnya skuad mewah hingga terdegradasi pada tahun 2003. Meski sempat bangkit di bawah asuhan Alan Pardew dengan promosi kembali ke Premier League dan menjadi runner-up FA Cup 2006, klub terus dilingkupi kejutan. Mulai dari akuisisi oleh konsorsium Islandia, skandal transfer Carlos Tevez dan Javier Mascherano yang berbuah denda rekor, hingga aksi penyelamatan dramatis, The Great Escape, dari degradasi. Dekade ini akhirnya ditutup oleh kepemimpinan Gianfranco Zola yang berhasil mengembalikan kultur sepak bola indah, walaupun di saat yang sama klub harus menghadapi krisis finansial global yang memaksa terjadinya transisi kepemilikan baru. Era 2010-an bagi West Ham United merupakan dekade transformasi yang penuh dinamika, di mana mereka terpaksa mengorbankan romansa masa lalu demi membangun masa depan. Perjalanan ini diawali dengan kepahitan degradasi di bawah Avram Grant pada musim 2010-2011, sebelum akhirnya bangkit dan promosi kembali ke Premier League pada tahun 2012 berkat tangan dingin Sam Allardyce. Klub sempat mencapai puncak performa yang magis bersama Slaven Bilic dan bintang mereka, Dimitri Payet, pada musim 2015-2016. Momentum ini sekaligus menandai akhir dari era romantis mereka seiring perpindahan emosional dari Bowling Ground, markas yang telah mereka huni selama 112 tahun ke London Stadium. Meski transisi ke stadion baru sempat diwarnai penurunan performa, protes supporter yang tidak puas dengan atmosfer stadion baru. David Moyes datang sebagai penyelamat dari jurang degradasi pada tahun 2017. Di penghujung dekade, meski investasi besar bersama manajer Manuel Pellegrini berakhir gagal total, era penuh pasang surut ini tetap menyisakan warisan berharga dengan lahirnya sang kapten masa depan dari akademi mereka, Declan Rice.
Era 2020-an menjadi saksi perjalanan West Ham United yang penuh drama bak roda berputar. Di bawah asuhan David Moyes, mereka sukses finish ke-6 2021 dan ke-7 2022 secara beruntun di Premier League, menembus semifinal Europa League 2022 hingga puncaknya menjuarai UEFA Europa Conference League 2023 berkat gol Jarrod Bowen yang mengakhiri dahaga trofi selama 43 tahun. Dekade ini juga melahirkan Declan Rice sebagai kapten kelas dunia sebelum ia dilepas dengan rekor transfer, uang yang kemudian diinvestasikan untuk membangun skuad atraktif bersama bintang seperti Mohamed Kudus dan Lucas Paqueta sebelum estafet kepelatihan beralih ke Julen Lopetegui pada 2024. Namun secara tragis, ironi sepak bola modern menghantam The Hammers. Hanya 3 tahun setelah mengecap manisnya kejayaan Eropa, mereka harus menerima kenyataan pahit terdegradasi dari Premier League pada akhir musim 2025-2026. West Ham United adalah pengingat terbaik dalam sepak bola modern bahwa romantisasi, identitas lokal, dan loyalitas kelas pekerja bisa bertahan dan menang di tengah gempuran industri sepak bola yang serba uang. Up the Hammers!